Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi tentang pengolahan data akan kita lanjutkan, di mana kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat tabel dan juga bagaimana cara membuat diagram batang apabila tabelnya sudah tersedia. Hari ini kita akan coba belajar bagaimana cara membuat diagram batang apabila tabelnya belum ada. Untuk lebih jelasnya, kita mulai sekarang ya. Baik, di sini pada slide kedua sudah ada ditampilkan data nilai matematika kelas 4, di mana data tersebut masih disajikan belum dalam bentuk tabel. Sedangkan permintaan dari data tersebut, kita diminta untuk membuat diagram batangnya. Agar dalam pembuatan diagram batang tidak ada kesalahan atau kecil kesalahan yang kita buat, yang kita lakukan, maka data tersebut sebaiknya kita tampilkan ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Karena fungsi tabel itu agar mempermudah kita dalam membaca data. Ini dia tadi data nilai matematika siswa kelas 4. Tampilan data pada nilai matematika siswa kelas 4. Di sini bentuknya sudah dicoret ya. Kenapa dicoret? Nanti Bapak jelaskan. Namun sebelumnya data ini kan akan kita masukkan ke dalam tabel. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabelnya. Membuat tabelnya di sini Bapak tidak akan menjelaskan cara membuat tabel untuk data ya. Karena Bapak yakin masing-masing dari kalian sudah paham bagaimana cara membuat tabel. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan nilai yang paling rendah atau nilai terkecil dari data yang ada. Pada data ini kita cek ya, nilai yang paling rendahnya adalah 70. Maka nilai 70 kita tuliskan terlebih dahulu ke dalam tabel. Setelah kita tuliskan nilai 70, kita beralih kepada nilai yang selanjutnya, yaitu nilai 75. Nilai 75 ini pun kita tuliskan ke dalam tabel sampai kepada nilai yang paling besar, yaitu nilai 90. Tugas kita yang selanjutnya adalah menentukan banyaknya masing-masing nilai. Misalnya 70 ada berapa banyaknya, 75 banyaknya berapa, 80 banyak datanya ada berapa, sampai kepada nilai yang terakhir. Seperti itu. Cara mengecek banyaknya masing-masing nilai dapat kita lakukan dengan cara mendatar atau dengan cara dari atas ke bawah ya. Misalnya kalau mendatar berarti barisnya yang kita cek. Kalau misalnya dari atas ke bawah berarti kolomnya yang kita cek. Seperti itu. Kalau misalnya kita lakukan dengan cara mendatar atau berarti barisnya yang kita cek ya. Pada baris pertama diisi oleh nilai 75, 80, 70, 80, 80, 85. Kita cek ada nggak pada baris pertama nilai 70. Ternyata ada satu nilai pada baris pertama yang 70, maka nilai 70 tersebut kita coret. Kenapa dicoret? Agar nanti nilai tersebut tidak berulang dihitung atau menunjukkan bahwa nilai 70 tersebut sudah dihitung. Setelah itu kita beralih ke baris kedua. Kita cek satu-satu. Pada baris kedua ternyata ada nilai 70 lagi. Nilai 70-nya kita coret. Berarti sudah ada dua nilai 70. Kita beralih lagi ke baris ketiga. Pada baris ketiga tidak ada nilai 70. Kalau tidak ada berarti kita beralih kepada baris yang terakhir. Pada baris terakhir ini
ada nilai 70. Nilai 70-nya kita coret lagi, yaitu cuma 1. Berarti dapat disimpulkan bahwa nilai 70 banyaknya adalah 3. Kita beralih lagi ke nilai yang selanjutnya, yaitu nilai 75. Nilai 75 kita cek ada berapa banyaknya pada baris pertama. Pada baris pertama nilai 75 cuma ada 1. Maka nilai 75-nya kita coret. Menandakan sudah kita temukan satu nilai 75. Kita beralih lagi ke baris kedua. Kita cek ya baris keduanya. Baris kedua ternyata tidak ada nilai 75. Kita beralih lagi kepada baris ketiga. Pada baris ketiga kita temukan ada 2 nilai 75, maka kedua nilai 75 tersebut kita coret. Sudah ada 3 nilai 75. Kita cek lagi pada baris yang terakhir ada tidak nilai 75, ternyata tidak ada. Berarti banyaknya nilai 75 adalah 3. Maka 3 ini kita tuliskan pada kolom banyaknya siswa pada tabel ya, seperti itu. Kita beralih lagi kepada nilai yang selanjutnya, yaitu 80. Kita cek dari baris yang pertama. Baris yang pertama nilai 80 kita temukan ada 3 nilai. Maka nilai 80, semua nilai 80 pada baris pertama kita coret ya. Berarti ada 3 nilai yang dicoret. Sudah 3 ya. Kita beralih kepada baris yang kedua. Pada baris kedua kita temukan lagi ada nilai 80. Nilai 80 pada baris kedua cuma ada 1. Maka nilai 80 tersebut kita coret lagi. Berarti sudah ada 4 nilai 80. Kita beralih lagi ke baris yang ketiga. Baris yang ketiga ternyata ada 2 nilai 80. Maka kedua nilai 80 tersebut kita coret lagi. Kita hitung sudah berapa banyak nilai 80. Yaitu pada baris pertama tadi ada 3, baris kedua ada 1, baris ketiga ada 2. Maka jumlahnya sudah ada 6. Kita cek lagi pada baris yang terakhir. Pada baris terakhir ternyata ada 4 nilai 80. Maka keempat dari nilai 80 tersebut kita coret. Setelah kita coret, kita jumlahkan banyaknya ada berapa. Ternyata banyak nilai 80 adalah 10. Maka 10 ini kita tuliskan pada kolom banyaknya siswa pada tabel yang sebelumnya kita buat. Seperti itu. Sampai pada nilai paling besar ya. Nilai paling besar adalah 90. Maka kita cek lagi sama caranya. Kalau misalnya tadi di awal kita mengeceknya dengan cara mendatar atau per baris, maka kita cek pada baris pertama, ternyata tidak ada. Kita cek lagi pada baris kedua, ternyata nilai 90-nya ada 2. Kita coret nilai 90 tersebut. Kita cek lagi pada baris yang ketiga, ternyata pada baris ketiga ada 1 nilai 90. Maka nilai 90 tersebut kita coret lagi, menunjukkan bahwa nilai 90 sudah ada 3. Pada baris terakhir kita cek lagi apakah nilai 90 ada. Ternyata tidak ada. Maka jumlah atau banyaknya nilai 90 adalah 3. Nilai 3 tersebut kita tuliskan pada kolom banyaknya siswa pada tabel yang sebelumnya kita buat. Seperti itu. Oke, ini dia hasilnya ya. Hasil dari data yang tadinya ada, tapi masih belum dalam bentuk tabel. Jadi hasilnya seperti ini, dimana pada bentuk tabel seperti ini, dimana nilai 70 banyak siswanya adalah 3, nilai 75 banyak siswanya adalah 3 juga. Nilai 80 banyak siswanya 10, sesuai dengan apa yang tadi kita lakukan.
85 juga banyak siswanya ada 5 sampai pada nilai yang paling besar atau paling tinggi yaitu 90 maaf 90 banyak siswanya adalah 3. Sesuai ya dengan apa yang kita lakukan tadi. Berarti tugas kita selanjutnya mencocokkan banyaknya siswa dengan informasi yang dia berikan tadi. Informasi yang dia berikan tadi di awal mengatakan bahwa banyaknya siswa adalah 24 orang. Sesuai enggak dengan jumlah yang kita buat? Maka banyak siswa kita jumlahkan. Nah, dari 3, 10, 5, dan 3 kita jumlahkan. Jumlahnya benar enggak 24? Maka 3 tambah 3 adalah 6. 6 ditambah 10 adalah 16. 16 ditambah 5 adalah 21. 21 ditambah 3 adalah 24. Maka totalnya atau jumlahnya adalah 24. Berarti data yang kita buat atau tabel yang kita buat sudah benar. Dari tabel ini nanti kita buat diagram batangnya. Akan lebih mudah kalau sudah ada tabelnya. Oke, lihat. Dari tabel tadi yang kita buat, kita sajikan ya dalam bentuk kita ubah data yang tadinya dalam bentuk tabel ke dalam bentuk diagram batang. Ini dia bentuknya. Diagram batang ini akan lebih mudah dibuat apabila sudah ada tabelnya. Jadi apabila misalnya ada data belum dalam bentuk tabel tapi kita diminta untuk menyajikan data tersebut dalam diagram batang, maka langkah yang sebaiknya kita lakukan adalah membuat tabel dari data tersebut. Di sini pada diagram batang ini hal yang harus kita perhatikan adalah usahakan dari besarnya batang setiap data harus sama. Misalnya yang 70, 75, 80, 85 sampai 90 itu besar batangnya semua harus sama. Jangan ada misalnya yang 70 besar, yang 75 kecil, yang 80 ternyata kecil lagi, atau yang 85 kecil, 90 besar. Jadi kan kelihatan tidak rapi, tidak seimbang seperti itu. Maka usahakan batang yang kita buat atau persegi panjang yang kita buat ukurannya sama untuk setiap data. Seperti itu ya. Selanjutnya yang perlu lagi kita perhatikan itu penulisan nilainya atau penulisan nama batangnya itu diusahakan agar betul-betul di tengah dari batangnya. Misalnya yang 70, maka 70-nya itu kita letakkan, diusahakan agar di tengah dari batangnya. Yang 75 juga sama, diusahakan agar penulisan bilangan 75-nya diusahakan betul-betul di tengah dari batangnya sampai kepada nilai yang terakhir ya. Yang 90 perlu diketahui kalau ditulisnya betul di tengah, betul-betul di tengah, maka diagram yang kita buat akan kelihatan lebih rapi. Seperti itu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan, usahakan skala atau jarak dari setiap batangnya itu harus sama. Jangan ada misalnya yang 70 dengan 75 jaraknya misalnya 1 cm. Ternyata yang 75 dengan 80 ternyata jaraknya misalnya cuma setengah sentimeter. Atau yang 80 dengan 85 ternyata jaraknya misalnya lebih daripada 1 cm. Atau artian setiap batangnya itu tidak memiliki jarak yang sama. Kalau seperti itu maka tidak rapi kelihatan diagramnya. Makanya perlu dibuat jarak antara setiap batangnya itu harus sama. Caranya banyak. Misalnya
oh, tentukan terlebih dahulu setiap batang akan memiliki jarak yang berapa. Misalnya setiap batang harus memiliki jarak antara satu dengan yang lainnya adalah setengah sentimeter, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk banyaknya siswa atau banyaknya data itu perlu diketahui setiap banyaknya siswa itu harus memiliki skala yang sama atau misalnya jarak yang sama. Misalnya kan di sini pada diagram ini skalanya atau jarak setiap banyaknya siswa adalah 2. Misalnya dari 0 beranjak kepada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berarti jaraknya itu atau loncatannya itu adalah 2. Tidak boleh misalnya dari 0, 1, 2, ternyata tiba-tiba ke 4, tiba-tiba ke 6, seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Agar nanti diagramnya rapi. Ya kan? Paham. Selanjutnya perlu diketahui cara membaca diagram itu. Misalnya ini kan nilai 70 ternyata bukan pada nilai yang ada atau banyak siswa yang ada. Dia tinggi dari nilai 70 itu tidak pada 2 atau tidak pada 4. Perlu diketahui karena tadi jarak antara satu nilai dengan satu nilai yang lain adalah 2, berarti 2, 3, 4. Berarti kan dapat diketahui tingginya yang nilai 70 itu adalah 3. Karena jarak antara 2 dengan 4 diselisihi atau dibatasi oleh nilai 3. Seperti itu. Seharusnya bisa paham, oke? Oke, lihat. Ini kan tadi ya. Tadi kan kita disuruh membuat diagram batang dari data yang ada. Tapi bagaimana sekarang kalau misalnya ada diagram batang, kita disuruh membaca diagram batang tersebut. Seperti itu ya. Nah, pada diagram batang yang disajikan ada data banyak siswa sekolah dasar Islam, misalnya seperti itu. Nah, kita baca ya datanya atau diagramnya. Lihat kelasnya ada kelas 1, kelas 2, maaf ya, ini kelas nih. Yang nilai ini diganti dengan kelas. Maaf banget tadi Bapak lupa. Nilainya diganti dengan kelas. Berarti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kita hitung atau kita tentukan atau kita baca diagram batangnya berapa banyak siswa kelas 1. Siswa kelas 1 banyaknya 40 orang. Siswa kelas 2 banyaknya adalah lihat seperti yang tadi kan, berada di antara 40 dengan 50. Berarti ini skalanya harus sama. Berarti setiap 40 dengan 45 ini dibatasi atau dibatasi oleh nilai 45. Karena di sini perlu dilihat tinggi dari kelas 2 ini betul-betul di antara atau di tengah-tengah nilai 50 dengan 40. Berarti dapat kita simpulkan bahwa banyak siswa kelas 2 adalah 45. Kita beralih kepada kelas 3. Kelas 3 banyak siswanya adalah 50 orang sampai kepada kelas 6. Kelas 6 sama ya dengan kelas 2 yang tadi. Berada di antara, betul-betul berada di tengah nilai banyak siswa 50 dengan 40. Maka dapat kita simpulkan bahwa siswa kelas 6 adalah 45 orang. Seperti itu. Cara membaca sederhananya seperti itu. Oke, ini membaca tabel ya, masih membaca tabel. Kelanjutannya seperti itu. Nah, berdasarkan diagram batang tersebut dapat diketahui yang pertama, banyak siswa kelas 1 adalah 40 orang seperti yang kita baca tadi. Kelas 1 40 orang, kelas 2 45 orang, seperti itu. Yang kedua,
kelas yang jumlah siswanya paling banyak adalah kelas 3. Cara paling mudah untuk melihat kelas yang paling banyak siswanya adalah kita lihat mana yang paling tinggi atau diagram yang paling tinggi yang mana. Dapat langsung diketahui. Berarti kelas tersebut adalah kelas dengan jumlah siswa yang paling banyak. Kalau misalnya ditanya, kelas yang mana jumlah siswanya yang paling sedikit, kita langsung lihat mana diagram yang paling pendek atau yang paling rendah. Berarti itu menunjukkan bahwa diagram itu yang paling sedikit. Seperti itu. Lanjut ya. Yang nomor 3. Kelas 2, 5, dan 6 mempunyai jumlah siswa yang sama banyak. Nah, ini dapat dilihat ketika tinggi dari diagramnya sama atau batangnya tingginya sama. Berarti dapat disimpulkan bahwa kelas tersebut memiliki jumlah siswa yang sama banyak. Seperti itu ya. Selanjutnya, selisih jumlah siswa yang paling sedikit dengan yang paling banyak. Kalau misalnya sudah bicara selisih, itu berarti perbedaan atau dapat diselesaikan dengan cara pengurangan. Mengurangkan yang lebih banyak dengan yang lebih sedikit. Nah, di sini dapat diketahui, tadi kan jumlah siswa yang paling banyak adalah siswa kelas 3. Sedangkan jumlah siswa yang paling sedikit berada di kelas 4, yaitu cuma 40 orang. Maka kita kurangkan 50 dikurang 40, maka dapat diketahui selisihnya adalah 10 orang. Selanjutnya, kalau misalnya ditanya berapa banyaknya siswa atau berapa jumlah seluruh siswa di sekolah tersebut, maka dari diagram yang pertama atau kelas yang pertama atau batang yang pertama kita jumlahkan satu-satu, yaitu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Maka dapat diketahui berapa banyaknya siswa keseluruhan, yaitu 265 orang.